Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Tenggarviasi dari Teknik Bioproses. Di sini akan mempresentasikan mengenai teknologi minuman teh ready to drink. Nah, yang berikut merupakan outline yang akan saya bawakan. Yang pertama ini ada pendahuluan, yang kedua ada uji organoleptik, yang ketiga ada proses produksi, dan yang terakhir ada analisa perbandingan uji organoleptik dengan proses produksi. Langsung saja ke bagian pertama, yaitu ada pendahuluan, di mana di sini akan menjelaskan ada pengalaman teh, ada sejarah teh, ada market share dari teh ready to drink, dan ada segmentasi pasar dari teh ready to drink. Langsung saja yang pertama kita pengenalan terhadap teh dulu. Jadi teh sendiri merupakan salah satu minuman yang digemari masyarakat Indonesia sejak dahulu karena dipercaya mampu memberikan manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Teh sendiri ini adalah minuman yang dihasilkan dari pengolahan daun tanaman teh. Nah, ini ada sejarah teh kemasan di Indonesia. Jadi pada tahun 1940, Sinar Sosro memproduksi teh tubruk pertama di Indonesia. Pada tahun 1969, PT Sinar Sosro memproduksi teh kemasan botol dan terus mengalami perkembangan. Bisa dilihat sini ada botol versi 1, botol versi 2, dan botol versi 3. Pada tahun 1973, PT Unilever memproduksi teh celup dengan merek Sariwangi. Pada tahun 1979, PT Ultra Jaya memproduksi teh kemasan dalam kemasan karton Tetra Pak. Dan pada saat ini, PT Sinar Sosro telah memproduksi teh dalam kemasan kaleng. Nah, berikut merupakan market share dari teh ready to drink di Indonesia. Jadi, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian memproyeksi bahwa konsumsi teh di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 113.064 ton, di mana dengan data tersebut membuat banyak perusahaan berlomba untuk memproduksi minuman teh yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Ini ada market share, di mana market share ini sendiri diambil dari Top Brand Awards tahun 2017, di mana untuk teh botol Sosro pada tahun 2017 itu mempunyai market share sebesar 32%, fresh tea sebesar 6,3%, teh pucuk harum sebesar 22,7%, ultra teh kotak sebesar 6,8%, dan teh gelas sebesar 12,6%. Nah, kita langsung aja ke segmentasi pasar. Jadi, segmentasi itu apa sih? Segmentasi merupakan kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi sendiri memberikan peluang bagi perusahaan untuk menyesuaikan produk atau jasanya dengan permintaan pembeli yang secara efektif. Nah, kepuasan konsumen dapat ditingkatkan dengan pemfokusan segmen. Segmentasi sendiri dibagi atas 4 jenis. Yang pertama ada segmen geografis, di mana pembagian pasar menjadi beberapa unit geografis seperti negara, negara bagian, wilayah, kabupaten kota, atau lingkungan sekitar. Nah, untuk produk ready to drink sendiri dipastikan di seluruh wilayah Indonesia, baik pedesaan ataupun perkotaan. Nah, selanjutnya ada segmentasi demografis, di mana pembagian pasar dibagi berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan penghasilan. Nah, berdasarkan segmentasi demografis ini, teh ready to drink ini cocok untuk usia 9-49 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan penghasilan menengah ke bawah. Selanjutnya ada segmentasi psikografis, di mana segmentasi psikografis pada teh ready to drink ini dikelompokkan berdasarkan gaya hidup. Penikmat teh yang bisa dinikmati kapanpun waktunya, orang yang menyukai minuman teh yang mempunyai rasa alami dan berkualitas. Nah, selanjutnya akan masuk ke uji organoleptik, di mana di sini terdapat pengenalan uji organoleptik, indikator uji organoleptik, produk uji organoleptik, langkah uji organoleptik, dan hasil uji organoleptik. Jadi, kita bahas dulu mengenai apa sih itu uji organoleptik sebagai pengenalan ya. Jadi, pengujian organoleptik adalah pengujian yang didasarkan pada proses penginderaan. Penginderaan sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses fisiologis, yaitu kesadaran atau pengenalan alat indera akan sifat-sifat benda karena adanya rangsangan yang diterima alat indera yang berasal dari benda tersebut. Nah, rangsangan sendiri itu dapat bersifat mekanis, mana berupa tekanan, tusukan, ada yang bersifat fisik, ada berupa dingin, panas, sinar, dan warna, ada pun sifat kimia berupa bau, aroma, dan rasa. Nah, jika dilihat, sudah saya bilang bahwa organoleptik ini berupa proses penginderaan, di mana untuk pada proses ini kita menggunakan mata, di mana merupakan indera penglihatan yang berperan dalam pengujian warna pada minuman. Ada hidung, di mana hidung sendiri merupakan indera penciuman yang berfungsi dalam pengujian bau pada minuman. Ada lidah yang merupakan indera pengecap yang berperan dalam pengujian rasa pada minuman, di mana rasa tersebut meliputi manis, pahit, asin, atau pedas. Nah, ini ada produk yang kita gunakan. Di sini kita ada 3 produk yang digunakan. Ada pertama teh kotak. Teh kotak ini produk yang sudah tidak asing di telinga kita, di mana teh kotak Jasmine sendiri adalah produk minuman dalam kemasan yang dapat diminum kapan saja dan menyajikan sensasi rasa terbaik dari teh alami. Nah, produk ini diproduksi oleh PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk.
saat ini telah hadir teh kotak less sugar, varian baru dari teh kotak. Nah, teh kotak Jasmine sendiri tersedia dalam 2 ukuran kemasan, ada 300 ml dan 500 ml, sedangkan untuk teh kotak less sugar itu hanya terdiri dari ukuran satu kemasan yaitu 300 ml. Untuk komposisinya tersendiri itu ada air, gula, dan ekstrak teh. Nah, selanjutnya ada merek kedua adalah teh botol sosro, di mana merupakan produk teh siap minum yang diluncurkan pada tahun 1969. Saat ini terdapat beberapa pilihan kemasan, ada botol beling, ada kotak yaitu Tetra Pak, ada botol plastik, ada pos, dan ada kaleng. Untuk komposisi sendiri ada air, gula, dan ekstrak teh melati. Nah, selanjutnya ada ST. Jadi, ST ini minuman teh dalam kemasan merek ST tentunya, di mana dia minuman teh yang diproduksi oleh PT Sinar Sosro, jadi yang memproduksi sama seperti teh botol sosro. Jadi, kenapa sih dia diproduksi? Jadi, ini untuk menghadapi gempuran produk sejenis dari teh kita yang diproduksi oleh Indofood dan Pepsi Cola Indo Beverage. Nah, saat ini produk ST ini sudah hadir nih dalam bentuk kemasan Tetra Pak sehingga semakin mudah untuk dibawa kemana-mana. Untuk komposisinya sendiri berbeda dari sebelumnya, di mana dia terdiri atas air, gula, ekstrak teh, dan tambahan perisa bunga mati. Ini ada indikator dari uji organoleptik yang saya lakukan. Pertama ada rasa, di mana rasa terbagi atas 5 parameter, ada sangat pahit, sedikit manis, seimbang, manis, sangat manis. Terus kemudian ada indikator warna, ada indikator aroma, dan ada indikator preferensi, di mana preferensi itu mencakup kesukaan secara menyeluruh. Ini ada langkah uji organoleptik. Pertama, memulai, di mana saya harus menentukan parameter uji organoleptik dan penilaiannya. Kedua, harus menentukan produk mana nih yang akan diuji, di mana saya memilih teh kotak, teh botol sosro, dan teh es tea. Ketiga, ada melakukan uji organoleptik, dan terakhir menganalisis hasil uji organoleptik dengan memberikan skala dari 1 sampai 5. Nah, ini jika dilihat di sini, pada bagian satu ini merupakan teh kotak, bagian kedua adalah teh botol sosro Tetra Pak, dan gambar kedua teh es tea Tetra Pak. Selanjutnya ada hasil uji organoleptik, di mana berdasarkan uji organoleptik yang telah dilakukan, teh kotak memiliki skala untuk penilaian rasa manis teh tertinggi jika dibandingkan dengan 2 produk lainnya. Teh es tea memiliki skala untuk penilaian warna teh tertinggi jika dibandingkan dengan 2 produk lainnya. Teh es tea memiliki skala untuk penilaian aroma teh tertinggi jika dibandingkan dengan produk lainnya. Dan terakhir ada teh es tea ini memiliki skala untuk penilaian preferensi teh, yaitu kesukaan secara menyeluruh tertinggi jika dibandingkan 2 produk lainnya. Nah, ini ada proses produksinya, di mana di sini saya akan membahas mengenai block flow diagram dan penjelasan proses produksi. Untuk block flow diagram sendiri, ini block flow diagram secara keseluruhan, di mana akan saya perjelas di slide berikutnya. Ini ada proses produksi sirup gula dan teh cair pahit atau TCP. Jadi, pertama kita akan produksi ekstraksi daun teh dulu, di mana dari air softener akan menuju pet heat exchanger untuk pemanasan, akan menuju ke tangki ekstraksi, dan akan menuju ke tangki filtrasi. Untuk pembuatan sirup gula sendiri, dari air softener dia akan menuju pemanasan air dengan pet heat exchanger, dan selanjutnya pencampuran gula dan air. Selanjutnya kita langsung ke proses produksi TCM-nya nih, teh cair manis. Jadi TCP dan sirup gula yang telah diproduksi dari proses produksi sebelumnya itu akan dicampur dengan menggunakan mixing tank, kemudian akan melalui pemanasan dengan pet heat exchanger. Selanjutnya ada pasteurisasi, selanjutnya ada pemanasan kembali, dan terakhir ada filtrasi. Nah, ini lanjutan dari bab proses produksi TCM sendiri. Di sini langsung ke proses filling, di mana tahapannya itu ada pengisian Tetra Pak dengan filling mesin unit, ada filling Tetra Pak dengan filling mesin unit, dan ada pemasangan sedotan dengan filling mesin unit. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan proses produksi, di mana yang pertama ada ekstraksi daun teh. Gambar di samping sini merupakan extraction tank, di mana wadah terjadinya ekstraksi daun teh. Ekstraksi daun teh ini bertujuan untuk mendapatkan ekstrak teh dengan kadar tanin yang telah ditentukan. Tanin berkontribusi dalam pemberian rasa pahit pada teh. Waktu ekstraksi yang terlalu lama akan melarutkan tanin dalam jumlah berlebih dan dapat menimbulkan rasa sepat dan pahit pada minuman teh. Nah, proses ekstraksi sendiri melibatkan air softener yang berasal dari pet heat exchanger. Selanjutnya ada pembuatan sirup gula. Gambar di samping sini merupakan mixing tank, di mana merupakan wadah pencampuran antara gula dan air sehingga terbentuk sirup gula. Nah, dalam pembuatan teh ready brewing, gula yang digunakan tuh bukan dalam bentuk kristal. Itu harus berwujud sirup gula, makanya harus diolah terlebih dahulu sebelum dicampurkan dengan teh campur pahit. Nah, gula yang digunakan sendiri merupakan jenis gula putih, sedangkan air yang digunakan untuk pelarutan gula sendiri diperoleh dari unit air softener yang telah melewati pet heat exchanger, di mana suhu yang sangat tinggi itu sangat penting untuk mengefektifkan kondisi pelarutan. Nah,
Untuk sirup gula sendiri terdapat standar yang dinamakan Brix, di mana standar ini bergantung pada perusahaan produksi teh ready to drink sendiri. Selanjutnya ada heat exchanger, di mana heat exchanger yang digunakan ini berupa plate heat exchanger. Jadi di sini ada empat macam plate heat exchanger. Jadi untuk heat exchanger 1 dan 2 itu digunakan untuk sebelum memasuki extraction tank dan mixing tank sirup gula. Tujuannya kenapa? Karena untuk memperoleh air pada suhu yang telah ditentukan sehingga proses ekstraksi daun teh dan pembuatan sirup gula itu dapat berhasil sesuai dengan ketentuan. Untuk air yang keluar dari heat exchanger ini itu berkisar antara 80 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Selanjutnya ada heat exchanger 3 dan 4, di mana pada heat exchanger 3 itu diletakkan sebelum pasteurisasi, sedangkan heat exchanger keempatnya diletakkan setelah pasteurisasi. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk menghindari adanya thermal shock, di mana ketika perjalanan dari dan menuju pasteurisasi, TCM ini akan mengalami penurunan suhu karena tidak adanya isolasi di sepanjang pipa yang tentunya dapat menghindari adanya aliran panas dari TCM ke lingkungan. Nah, selanjutnya ada filtrasi. Filtrasi sendiri di sini ada 2 alat. Untuk filtrasi pertama itu diletakkan setelah extraction tank, dengan filtrasi kedua itu diletakkan setelah unit pasteurisasi. Untuk tujuannya sendiri sama keduanya, dimana untuk menyaring kotoran-kotoran yang terdapat dalam teh. Untuk penyaringan ini digunakan dosis filter aid, di mana bubuk untuk melatih filtrox sehingga membantu penyaringan. Untuk dosis si filter aid ini tiap batch ini sebesar 0,25 ppm. Nah, selanjutnya ini ada pencampuran teh cair pahit dengan sirup gula, di mana ini merupakan komponen penting dari produksi teh ready to drink. Alat di samping ini merupakan mixing tank, merupakan terjadi proses pencampuran. Jadi di sini tujuannya proses pencampuran pada pembuatan teh bertujuan untuk mencampurkan sirup gula dengan teh cair pahit sehingga akan menghasilkan teh cair manis. Nah, suhu pencampuran yang digunakan ini 90 derajat Celcius dan dilakukan pemantauan terhadap kadar gula hingga mencapai standar yang telah ditentukan. Nah, proses pencampuran pada industri teh ini biasanya menggunakan 2 mixing tank. Nah, selanjutnya ada pasteurisasi teh cair manis. Jadi di sini merupakan unit pasteurisasi. Teh cair manis yang telah sesuai dengan standar rasa manis atau rasa pahitnya itu akan dialirkan ke unit pasteurisasi. Nah, unit ini berfungsi untuk membunuh kuman atau bakteri patogen yang terdapat pada teh cair manis. Untuk suhu teh cair manis setelah pasteurisasi ini berada di rentang 90 sampai 96 derajat Celcius dengan waktu pasteurisasi kurang lebih 7 menit. Selanjutnya ada pengisian teh ke dalam kemasan Tetra Pak. Jadi gambar di samping sendiri merupakan unit pengisian teh pada kemasan Tetra Pak. Nah, proses pengemasan sendiri merupakan tahapan terakhir dalam proses pembuatan teh ready to drink. Nah, selanjutnya proses pengemasan ini tuh terdiri dari 3 yang utama. Itu ada proses filling, di mana pemasukan si teh cair manis ke dalam Tetra Pak, ada proses chilling di mana proses pengelaman Tetra Pak sendiri, dan ada pemberian sedotan yang dimana kita ketahui bahwa ini merupakan kemasan Tetra Pak di mana untuk minumannya sendiri membutuhkan sedotan. Selanjutnya yang keempat itu ada analisis perbandingan uji organoleptik dengan proses produksi. Di sini perbandingan ada analisis rasa dan analisis warna dan analisis aroma. Pertama kita bahas dulu rasa dari teh ready to drink. Jadi berdasarkan uji organoleptik, 3 merek teh ini memiliki rasa yang berbeda. Pada teh kotak memiliki rasa manis dengan sedikit pahit sehingga dikasih skala 4. Pada teh botol sosro memiliki rasa pahit dengan sedikit rasa manis sehingga dikasih skor 3. Dan pada teh es tea memiliki rasa seimbang antara manis dan pahit sehingga dikasih skala 3. Nah, berikut jika dilihat apa sih penyebabnya? Ketika perbedaan rasa manis didasarkan karena ada kriteria pembuatan sirup gula yang berbeda-beda. Dimana kita tahu sebelumnya pernah saya bilang bahwa dalam pembuatan sirup gula sendiri terdapat satu yang dinamakan BRICS, dan setiap perusahaan itu mempunyai kadar ketentuan untuk sirup gula ini. Selanjutnya kalau rasa pahit sendiri disebabkan dari waktu ekstraksi yang berbeda. Jadi semakin lama waktu ekstraksinya, maka menyebabkan kadar tanin dari teh campur ini meningkat. Nah, peningkatan kadar tanin ini akan menyebabkan teh menjadi sepat dan pahit. Nah, kadar tanin dalam teh ini dinyatakan ppm sama seperti sirup gula bahwa setiap perusahaan memiliki kadar tanin sendiri. Selanjutnya akan bahas mengenai warna teh ready to drink. Jadi berdasarkan uji organoleptik, 2 merek teh ini memiliki samaan warna. Jadi pada teh kotak dan teh botol sosro itu memiliki merah kecoklatan sehingga diberikan skala 4, sedangkan pada es tea memiliki warna coklat sehingga diberikan skala 5. Kenapa demikian? Kok bisa sih adanya perbedaan warna? Ternyata di sini
ada perbedaan komposisi daun teh yang berbeda. Jadi, penelitian Devi et al. Pada tahun 2015 menyatakan bahwa kepekatan warna teh ditentukan oleh jumlah daun teh yang digunakan, tapi tidak dengan memperpanjang waktu ekstraksi. Semakin banyak daun teh, maka ekstrak teh yang dihasilkan akan semakin pekat. Kenapa demikian? Karena ketika proses ekstraksi akan terjadi penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang larut dengan pelarut cair. Ya baik, jadi selanjutnya mengenai aroma teh dari Didi Tuding sendiri. Jadi berdasarkan uji organoleptik, terdapat dua perbedaan aroma pada teh Didi Tuding. Yang pertama, pada teh kotak dan teh botol sosro sendiri memiliki aroma yang wangi sehingga diberikan skala 4, sedangkan pada teh ST memiliki aroma yang sangat wangi jika dibandingkan dua produk di atas, sehingga diberikan skala 5. Mengapa sih demikian? Jadi setelah saya lihat komposisinya, ternyata pada raw materialnya uh, uh, ketika pada teh kotak dan teh botol sosro itu raw materialnya hanya berupa daun teh, sedangkan pada es teh sendiri terdapat tambahan perisa sintetik bunga melati. Kenapa sih bisa mempengaruhi aroma? Jadi setelah saya baca-baca, perisa ini bukan hanya memberikan atau menambahkan rasa di dalam minuman, tapi juga memberikan aroma atau bau terhadap minuman. Itu kenapa ketika diberikan perisa sintetik bunga melati, maka rasanya akan lebih bunga melati. Nah, berikut merupakan kesimpulan dari presentasi yang telah saya paparkan. Berikut merupakan daftar pustakanya. Dan terakhir, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.